Definisi cross product atau cross vektor atau perkalian silang. Misalkan vektor A X1 Y1 Y1 dan vektor B X2 Y2 Z2 X2 Y2 Z2 adalah dua vektor dalam ruang. Maka cross product atau cross vektor atau perkalian silang antara vektor A dan B adalah merupakan vektor. Ini yang kita kenal biasanya teori Laurent, ya, teori Laurent. Kalau arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, ia tegak lurus ke atas. Kalau menurut arah jarum jam, dia tegak lurus ke bawah, ya. Jadi yang berlawanan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Ini yang dalam fisika kita kenal dengan teori Laurent. Sedangkan menurut arah jarum jam, ya, menurut arah jarum jam, berarti itu yang disebut aturan gabus, ya, ke bawah, ya. Ini berlawanan arah jarum jam, maka tegak lurus ke atas. Kalau menurut arah jarum jam, tegak lurus ke bawah. Jadi bisa ini adalah B ke bawah, berarti arahnya menurut jarum jam B cross A. Kalau ini adalah menurut berlawanan arah jarum jam positif, teori Laurent, berlawanan arah jarum jam tegak lurus ke atas. Menurut arah jarum jam tegak lurus ke bawah. Nah, besarnya A cross B akan kita buktikan nanti sama dengan determinan 3 kali 3. Baris pertama adalah vektor satuan poros X, poros J, dan poros Z, IJK. Kemudian baris kedua ini adalah vektor A-nya. Vektor A-nya dari X1 Y1 Y1, Y1 Y1 Z1, dan berikutnya baris ketiga adalah vektor B. Di A cross B, A yang ini baris kedua, B adalah baris ketiga, X2 Y2 Z2, X2 Y2 Z2. Akan kita buktikan dari mana rumus tersebut. Selanjutnya kita tahu A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus V. Ini hasilnya skalar, ya, hasilnya skalar. Sedangkan A cross B adalah panjang A kali panjang B kali sin theta. Theta sudah update, ya, sudah update-nya. Ini theta, kapitnya, kali vektor satuan mu, maka hasilnya berupa vektor. Ini vektor satuan pada sumbu koordinat IJK para poros X, poros Y, dan poros Z. Nah, berdasar rumus ini kita bisa cari I cross I. I cross I adalah panjang I kali panjang I kali sin I dengan I berimpit, ya, maka sudutnya 0 kali vektor satuan mu. Panjang I 1, sin 0, 0. 1 kali 1 kali 0, 0 kali vektor satuan adalah vektor 0. Demikian juga J cross J. Panjang J kali panjang J kali sinus J dengan J berimpit, maka sudutnya 0, vektor satuannya adalah mu. Panjang J 1, sin 0, 0. 1 kali 1 kali 0, 0 kali vektor satuan adalah vektor 0. Demikian enggak K cross K. Panjang K kali panjang K kali sinus sudut apit K. Karena K berimpit berarti sudut 0 kali vektor satuan mu, panjang K 1
nilai sin 00. 1 kali 1 kali 00 kali vektor satuan adalah vektor 0. Kemudian kita cari I cross J. Ya, lawannya adalah J cross I. Kita lihat I cross J dari gambar. I cross J arahnya berlawanan arah jarum jam. I cross J arah berlawanan jarum jam. Berarti positif tegak lurus ke atas adalah K. Vektor yang tegak lurus I dengan J adalah K. I cross J arahnya berlawanan jarum jam, berarti positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Karena positif ke atas adalah K. Pasti J cross I kebalikannya, min K. Demikian juga untuk I cross K. Kita lihat I cross K. I cross K arahnya menurut arah jarum jam. I cross K menurut arah jarum jam. Jarum jam berarti negatif. Kalau yang tegak lurus I dan K adalah J. Ini kalau positif. Karena ini menurut arah jarum jam negatif, lawan arah min J. K cross I lawannya pasti plus J. Kita lihat K cross I. Kalau K cross I arahnya berlawanan jarum jam, positif. Yang positif adalah J. Kemudian J cross K dan K cross J. J cross K, kita lihat. J cross K arahnya berlawanan jarum jam. J cross K berlawanan jarum jam, positif I. J cross K berlawanan jarum jam, positif I. Kebalikannya K cross I adalah min I. Jadi inilah yang untuk mendapatkan nilai dari I cross I, J cross J, K cross K, dan I cross J, J cross I cross K, K cross J, J cross K, dan K cross J. Kita membuktikan rumus A cross B. Sama dengan determinan 3x3 ini. Misalkan vektor A adalah X1, Y1, Y1, bisa ditulis dalam bentuk lain, dalam bentuk IJK, X1I tambah Y1J tambah J1K. Vektor B adalah X2, Y2, J2, X2I tambah J2J tambah J2K. Maka A cross B, vektor A di cross dengan vektor B. Sekarang pertama kali pertama. X1 kali X2, X1 X2, I cross I. Yang pertama kali kedua, X1 kali Y2, I cross J. Pertama kali ketiga, X1 Z2, I cross K. Ya. Tambah. Sekarang yang kedua kali pertama, Y1 kali X2, J cross I.
ditambah kedua kali kedua, ya. Jadi kedua kali pertama Y1 kali X2 J cross I, ya. Kemudian kedua kali kedua Y1 kali Y2 Y1 Y2 J cross J, ditambah kedua kali ketiga yaitu Y1 Z2 J cross K, tambah sekarang yang ketiga kali pertama Z1 kali X2 K cross I, ya, K cross I, tambah ketiga kali pertama tadi X1 X2 K cross I, sekarang ketiga kali kedua Z1 kali Y2 K cross J, tambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2 K cross K. Kita ketahui bahwa I cross I, Z cross J, I cross I, J cross J, K cross K semuanya menilaikan vektor 0. Sehingga I cross I hasilnya vektor 0, J cross J juga vektor 0, K cross K juga vektor 0. Berarti hasilnya vektor 0, ya. Tinggal sekarang I cross J. I cross J kita lihat di sini. I cross J hasilnya K, J cross I hasil min K. I cross J adalah K. I cross J adalah K. Maka J cross I adalah min K, berlawan tanda. Min K. Kemudian I cross K. Kita lihat di sini. I cross K adalah min J, maka K cross I adalah plus J. I cross K adalah min J, I cross K adalah min J. I cross K adalah min J. I cross K adalah min J, berarti K cross I adalah plus J. I cross K min J, K cross I plus J, ya. I cross K min J, K cross I plus J. J cross K plus I, berarti lawannya K cross J min I. J cross K plus I, J cross K, J cross K plus I, plus I, sedang K plus J adalah min I, ya. J cross K adalah plus I, K cross J adalah min I. Nah, sekarang A cross B sama dengan kita kumpulkan I vektor satuan I dengan I plus I mana? Plus I plus I. Plus I. Jadi sini adalah Y1 Z2. Kemudian min I. Min I adalah kalau keluarkan I jadi min dari
min dari Z1 Y2 kali I. Nah, determinan itu dari plus min plus. Plus min plus. Berarti min J dulu. Min J. Setelah plus I, min J. Min J. Ini plus I ya. Sorry. Plus I nya letak di depan. Kemudian min J. Min J. Nah, ini min J. Min J adalah X1 Z2. X1 Z2. Min J dikeluarkan dari J minnya ya. Jadi min Z1 X2. Jadi kena keluarkan min J. Jadi min J sini X1 Z2 nih. Yang plus J keluarkan minnya jadi min Z1 X2. Min Z1 X2. Plus I min J plus K. Plus min plus ya. Plus I min J plus K. Plus K. Plus K. Plus K di sini adalah X1 Y2. X1 Y2 dikeluarkan dari K, dikeluarkan dari min K, dikeluarkan K dengan min Y1 X2. Y1 X2. Nah, A cross B plus I determinan 2 kali 2. Min J determinan 2 kali 2. Plus K determinan 2 kali 2. Plus min plus. Ini determinan 3 kali 3 asalnya. Nah, ini hasilnya determinan 2 kali 2 adalah hasil kali diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Jadi Y1 kali Z2. Y1 kali Z2 dikurangi Z1 kali Y2. Ini determinan 2 kali 2. Ini juga X1 kali Z2. X1 kali Z2 dikurangi Z1 kali X2. Ini determinan 2 kali 2 juga. X1 kali Y2 dikurangi Y1 kali X2. Nah, ini tidak lain adalah determinan 3 kali 3. Ini adalah tidak lain adalah determinan 3 kali 3, di mana baris pertamanya adalah vektor satuan poros X, poros Y, dan poros Z. Yaitu poros X adalah vektor satuan I, poros Y vektor satuan vektor J, dan poros Z adalah vektor satuan K. Kemudian ini minor. Ini minor dari baris 1 kolom 1. Dicoret baris 1 kolom 1 ya. Dicoret baris 1 kolom 1. Jadi yang tinggal tuh sini. Coret baris 1 kolom 1. Kita salin Y1 Z1. Ini M A11 ya. Y1 Z1. Ya, ini baris 1 kolom 1 dicoret, maka sisanya ini 2 kali 2 ini kita pindahkan nih. Y1 Z1, Y2 Z2. Ya. Dicoret baris 1 kolom 1, ini coret. Maka X1 Z1 Y2 Z2 itu dari sini pindah ke sini. Kemudian untuk ini adalah baris 1 minor ya. Ini minor M11.
baris 1 konsep ini min 0 baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Kita pindahkan X1Z1 ini. X1Z1, X2Z2. X1Z1, X2Z2 ya. Kalau ini kita pindahkan dari sini ya, dari sini kita pindahkan X1 Z1 X2 Z2. Yang terakhir adalah minor dari baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. Kita lihat situ X1Y1 X2Y2. Jadi ini dipindah ke sini. S1Y1 S2Y2. Jadi terbuktilah bahwa A cross B adalah baris pertamanya adalah vektor satuan pada poros X, poros Y, dan poros Z, dan S1Y1 adalah elemen dari vektor A. S2Y2Z2 adalah elemen dari vektor B. Ini terbuktilah rumus dari A cross B. Jika A, vektor B, dan vektor C adalah vektor 2 atau 3 dimensi, dan misalkan K adalah bilangan skalar, maka hukum-hukum cross product atau dot adalah cross vektor atau perkalian silang adalah sebagai berikut. A cross B min B cross A. Kita lihat kalau arahnya berlawanan jarum jam, A cross B. Berlawanan jarum jam 300 ke atas, A cross B. Tapi kalau B cross A arahnya menurut arah jarum jam, maka ke bawah B cross A. Sehingga A cross B nilainya berlawan tanda dengan B cross A. A cross B adalah min dari B cross A. A cross B tambah C adalah A cross B ditambah A cross C. Ini bersifat hukum distributif. A cross B tambah A cross C. Yang ketiga, vektor A tambah vektor B cross vektor C. Jadi A cross C ditambah B cross C. A cross C tambah B cross C ya. A cross C tambah B cross C. Yang keempat, bilangan skala K kali A cross B. Ini sama dengan K kali vektor A cross B, atau ini sama dengan vektor A cross K kali vektor B. K adalah bilangan skalar. Yang kelima, vektor A cross vektor 0. Sesuai rumusnya, panjang vektor A kali panjang vektor 0 kali sinus sudut apit theta kali vektor satuan mu. Karena vektor 0 panjangnya 0, maka A kali vektor 0 adalah panjang A kali 0, 0 kali sin theta, 0 kali vektor satuan adalah vektor 0. Jadi vektor A cross vektor 0 adalah vektor 0. Yang keenam, vektor A cross vektor A. Panjang vektor A kali panjang vektor A kali sinus sudut apit A dengan A adalah 0 kali vektor satuan. Sin 0 adalah 0. Maka A cross A adalah panjang A kali panjang A, panjang A kuadrat kali 0, 0, 0 kali vektor satuan vektor 0. Jadi A cross A adalah vektor 0. Seperti I cross I. Vektor 0
ya. J cross J juga vektor 0. K cross K juga vektor 0. Kemudian yang ketujuh, A vektor A dot B cross C, vektor B cross C sama dengan A cross B dot vektor C. Jadi vektor A dot dalam kurung B cross C sama dengan A cross B dot vektor C. Yang kedelapan, vektor A cross vektor B cross vektor C. Hasilnya adalah A dot C adalah konstan kali vektor B dikurangi A dot B konstan skalar kali vektor C. Jadi A cross dalam kurung B cross C, A dot C ini hasilnya bilangan skalar kali vektor B hasilnya vektor dikurangi A dot B bilangan skalar kali vektor C adalah vektor, vektor kurang vektor, vektor. Inilah sifat-sifat dari perkalian silang atau cross product cross vektor. Contoh 1.4, misalkan vektor A 2i plus J min K dan vektor B min 3i min 2J plus K, maka vektor A cross B dan B cross A berapa? Pertama, vektor A dalam bentuk IJK kita ubah dalam bentuk 3 dimensi, 2i menjadi 2 plus J 1 min K min 1. Vektor B min 3i min 3 min 2J min 2 plus 1K 1. Nah, kemudian kita cari A cross B. A cross B menggunakan determinan 3 kali 3. Mana baris pertamanya adalah vektor satuan IJK. Kemudian vektor yang pertama adalah A, vektor A nya adalah 2, 1, min 1. Dan vektor B nya adalah min 3, min 2, 1. Karena ini determinan 3 kali 3, kita boleh menggunakan cara Sarus. Cara Sarus menambahkan kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. I 2 min 3 kolom 1, kolom 2 nya J 1 min 2. Dengan cara Sarus ya. Cara Sarus yaitu kelompok plus adalah yang sejajar dengan diagonal utama, kelompok plus, maka A cross B kelompok plus I kali 1 kali 1 I kali 1 kali 1 I J kali min 1 kali min 3 min 3 kali min 1 plus 3 kali J plus 3J K kali 2 kali min 2 min 2 kali 2 min 4 kali K min 4K dikurangi kelompok min sejajar diagonal yang lain, kelompok min K kali 1 kali min 3 jadi min 3K I kali min 1 kali min 2 ini plus 2I J kali 2 kali 1 plus 2J. Kemudian I dengan I dikurang 2I dikurang 2I jadi min I. Kemudian 3J dikurangi 2J 3J dikurangi 2J 3 kali 2 plus 1J min 4K
dikurangi min 3K, min plus. Jadi min 4K tambah 3K. Min 4K tambah 3K adalah min 1K. Ini bisa kita tulis boleh dalam bentuk IJK, bisa dalam bentuk 3 dimensi. Koefisien I-nya min 1, J-nya 1, K-nya min 1. Demikian juga untuk B cross A. Determinan 3 kali 3. Pertama IJK, vektor satuan pada pros X, pros Y, pros Z. Berikutnya adalah elemen dari vektor B. B adalah min 3, min 2, plus 1. Min 3, min 2, min 3, min 2, plus 1. Kemudian elemen matrik vektor A 21 min 1, 21 min 1. Ini juga dengan cara sarus. Berikutnya kita cari vektor B cross vektor A. Pertama adalah vektor satuan pros X, pros Y, pros Z, IJK. Ini elemen dari vektor B. Ini elemen dari vektor A. Karena 3 kali 3 boleh kita gunakan cara sarus, tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Kolom 1 dan kolom 2. Nah, B cross A, kelompok plus yang sejajar diagonal utama, kelompok plus sejajar dengan kelompok utama, diagonal utama. I kali min 2 kali min 1, min plus 1 kali 2, I 2I. J kali 1 kali 2 plus 2J. K kali min 3 kali 1 min 3K. Dikurangi kelompok min sejajar diagonal yang lain, kelompok min. K kali min 2 kali plus 2, min kali plus jadi min 2 kali 2 4K. I kali 1 kali 1 plus I. J kali min 3 kali min 1 min plus jadi 1 kali 3 plus 3 plus 3 J. I dengan I, 2I dikurang I plus I. 2J dikurangi 3J. 2J dikurang 3J min 1J. Min 3K dikurangi min 4K. Min plus 4K. Jadi min 3K tambah 4K. 4 kurang 3 1 plus 1K. Ini boleh kita tulis koefisien I 1, J min 1, K 1. Ini jawabannya bisa dalam bentuk IJK atau dalam bentuk 3 dimensi. Berikutnya adalah persamaan garis, berlaku baik untuk 2 dimensi maupun untuk 3 dimensi. Gambar pertama adalah 2 garis berimpit atau 2 garis segaris dan searah. Yang kedua adalah 2 garis sejajar dan searah. Kalau dia segaris dan searah, maka vektor yang lebih panjang, vektor X, adalah sekian kali vektor A. Sekian kalinya adalah T. Ada yang menggunakan lambda, ada yang menggunakan T, atau yang lain notasi. Jadi vektor yang lebih panjang sekian kali vektor A. Hal yang sama kalau dia 2 vektor ini sejajar dan searah. Sejajar dan searah, maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Sekian kalinya adalah parameternya T. Boleh T, boleh lambda, atau simbol yang lain. Ini 3 dimensi. Ini adalah garis G. Garis G ini sejajar dengan garis G ini sejajar dengan vektor V ABC. Ya.
dengan vektor P ABC. Ini garis G ini melalui titik P X1 Y1 Y1, sehingga vektor posisi OP kita namakan vektor P, ya. Vektor posisi OP sama dengan P sama dengan X1 Y1 Z1. Kemudian vektor posisi OT adalah XYZ. Vektor posisi OT adalah titik T-nya XYZ, maka vektor posisi OT adalah XYZ. Kemudian kita lihat vektor PT dengan vektor V atau OV, ya. Vektor PT dan vektor V sejajar dan searah. Sejajar dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang, vektor PT, sekian kali, boleh T, boleh lambda, ya, kali vektor V. Jadi vektor ini adalah sejajar dan searah, maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor pendek. Sekian kali kita gunakan parameternya T atau boleh juga lambda. Nah, sekarang vektor PT adalah T kali ABC. Vektor V kita ganti. Nah, perhatikan segitiga OPT. Di segitiga OPT kita lihat vektor OP tambah vektor PT hasilnya OT. Ya, perhatikan segitiga OPT, vektor OP tambah vektor PT hasilnya OT. Vektor OP tambah vektor PT hasilnya vektor OT. Ya, OP tambah PT hasilnya OT. OP tambah PT hasilnya OT. Vektor OP tambah PT hasilnya OT. OP adalah vektor OT adalah tadi vektor OT adalah XYZ, yaitu merupakan titik sembarangan pada perpanjangan garis G. XYZ. Vektor OP adalah vektor posisi P, sedangkan vektor PT adalah sekian kali vektor V. Sekian vektor yang sejajar dengan vektor V, ya, sekian kali. Kemudian XYZ adalah vektor P tadi, lihat X1 Y1, ada yang menggunakan X0 Y0 Z0, ya. Di sini X1 Y1 Z1 ditambah T dikali vektor V tadi kita tahu vektor ABC. Maka di sini akan terjadi 3 persamaan vektor. Pertama, ini kita gabung sehingga hasilnya adalah yang pertama XYZ sama dengan X1 ditambah T kali A. T kali A, koma. Kemudian Y1 ditambah T kali B tambah Z1, sini koma, ya, ini koma, Z1 ditambah T kali C. Nah, ini karena berbentuk dalam kurung XYZ adalah bentuk vektor, ini juga dalam kurung sekian koma sekian dalam bentuk vektor, vektor sama dengan vektor, maka ini disebut persamaan vektor
dari garis, karena namanya tadi garisnya garis G, persamaan vektor dari garis G ya. Kemudian kita pisahkan. Yang kedua, kita pisahkan X-nya sama dengan apa? X1 ditambah T kali A. Y sama dengan Y1 tambah T kali B. Z sama dengan yang ketiga, Z sama dengan Z1 tambah T kali C. Nah, ini karena T adalah parameter, kadang-kadang ini T ini pakai lambda sama, maka ini disebut persamaan parameter. Persamaan parameter dari garis G ya, persamaan parameter dari garis G dengan T adalah parameternya. Jadi yang pertama adalah persamaan vektor dari garis G, kedua adalah persamaan parameter dari garis G dengan T parameternya. Kemudian yang ketiga adalah kita menghilangkan T-nya. Artinya T-nya kita cari nanti T sama dengan T sama dengan T. Yaitu untuk mendapatkan T ini kita pindahkan yang ini X1-nya, jadi X dikurang X1 sama dengan T kali A, sehingga T adalah X kurang X1 per A. Begitu juga Y1-nya kita pindahkan ke kiri sama dengan T kali B, sehingga T adalah Y kurang Y1 per B. Demikian Z1-nya kita pindah ke ruas kiri sama dengan TC, maka T-nya dapat kita tentukan Y kurang Z1 per C ya. Jadi X1 dipindahkan, maka T adalah X kurang X1 per A. Begitu juga untuk yang kedua, Y1-nya kita pindah ke kiri, Y kurang 1 sama T kali B, sehingga T adalah Y kurang 1 per B. Yang ketiga, Y kurang Z1 adalah T kali C, sehingga T adalah Z. Ya. Z kurang Z1 per C. Nah, kita lihat nilai ada 3T. Ketiga T ini harus mempunyai nilai yang sama. Maka T yang pertama sama dengan T kedua sama dengan T ketiga. T pertama adalah X dikurang X1 per A. Kedua, Y kurang Y1 per B. Ketiga, Z kurang Z1 per C. Maka ini adalah persamaan kartesius dari garis G. Persamaan kartesius dari garis G. Contoh 2.1, tentukan persamaan parametrik atau parameter ya. Persamaan parametrik atau parameter untuk garis L yang melalui titik P min 3,3, min 2 dan Q 2,14. Pertanyaan berikut ini titik mana garis L memotong bidang XY atau bidang XOY. Nah, ini umpamanya gambarnya bukan sebenarnya tapi ini sketsa ya. Ini misalnya PQ, ini ada garis PQ, perpanjang garis PQ adalah di titik T, XYZ ya, XYZ. Kita cari vektor posisi OP. Vektor posisi OP adalah P kecil ya. Vektor posisi P OP adalah titik P nya min 3,3 min 2. Vektor posisi OQ, Q nya 2,14. Perhatikan segitiga OPQ.
OPQ yang di Arsel nih. OPQ, OP tambah PT, vektor OP tambah vektor PQ, hasilnya OQ. OP tambah PQ, hasilnya OQ. OP adalah P kecil, OQ adalah Q kecil, sehingga PQ adalah atau PQ adalah Q min P. Jadi selalu berlaku rumusnya belakang kurang depan, Q kurang P, mana vektor PQ adalah Q-nya 2 min 1 4 dikurangi P-nya min 3,3 min 2, sehingga vektor PQ-nya adalah 2 dikurang min 3, 2 tambah 3 5, min 1 dikurangi 3, min 1 dikurangi 3, min 1 tambah min 3 min 4, kemudian 4 dikurang min 2, 4 ditambah 2 6. Nah, setelah dapat vektor PQ, kita lihat vektor PQ dan vektor PT segaris dan searah. Vektor PQ dan vektor PT ya, dari gambar. Vektor PQ dan vektor PT segaris dan searah. Segaris dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang itu PT. Vektor yang lebih panjang vektor PT sekian kali T kali vektor yang lebih pendek, T kali PQ. Kemudian kita perhatikan segitiga yang besar. Perhatikan segitiga OPT ya. Segitiga yang besar, OP tambah PT hasilnya OT. OP tambah PT ya. OP tambah PT hasilnya OT. Ya, berarti di sini ada lupa tadi OT adalah vektor posisi OT adalah X, Y, Z. Ini mewakili persamaan garis L ya, ini garis L-nya. OT adalah vektor posisi, jadi OT-nya adalah X, Y, Z. OP-nya P kecil, PT-nya ini, vektor PT-nya sekian kali vektor PQ. Ya. Selanjutnya kita substitusi vektor posisi OP atau P kecil, mana OT tadi adalah X, Y, Z. P nya adalah tadi min 3,3 min 3,3 min 2, min 3,3 min 2 ditambah T kali PQ. T kali PQ. PQ nya adalah 5 min 46. 5 min 46. Nah, ini kita gabung sehingga X, Y, Z adalah min 3 ditambah T kali 5, 5T, koma, Y nya 3 ditambah T kali min 4, min 4T. Z nya min 2 ditambah T kali 6, tambah 6T. Nah, ini adalah berbentuk vektor X, Y, Z. Ini dalam kurung sekian, koma sekian, koma sekian dalam bentuk vektor. Maka ini adalah, karena nama garisnya adalah L, ini adalah persamaan vektor, bentuk vektor ya, persamaan vektor dari garis
L. Kemudian kita pisahkan X-nya berapa? X-nya sama dengan min 3 tambah 5T. Y-nya sama dengan 3 kurang 4T. Dan Z-nya sama dengan min 2 tambah 6T. Inilah yang dinamakan persamaan parameter atau parametrik dari garis G. Ini adalah persamaan parametrik atau parametrik dari garis L, ya. Yang minta pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang pertanyaan B, di titik mana garis L memotong bidang XY atau bidang XOY? Itu pertanyaan B. Garis L memotong bidang XY atau bidang XOY. Berarti bidang alas, ya, bidang alas Z-nya sama dengan 0. Nah, kalau Z 0 kita lihat dari persamaan parametrik atau persamaan meter tadi bahwa Z sama dengan min 2 tambah 6T, dimana Z-nya menilai 0, maka 2 sama dengan 6T, maka T adalah 2/6 atau 1/3. T ini parameternya. Jadi kalau dia memotong bidang XY atau bidang XOY, itu berarti pada saat parameternya bernilai 1/3. Nah, ini kita substitusi ke Z-nya adalah nilai 0, ya. Tinggal XY-nya. X-nya adalah min 3 tambah 5T. Min 3 tambah 5 kali 1/3. Min 3 tambah 5/3 sama penyebut 3 kali min 3 min 9, 5 tetap, ya, karena min 3 ini min 9 bagi 3 min 3. Min 9 tambah 5 adalah min 4/3 atau min 4/3. Ini untuk X nya. Y nya adalah 3 kurang 4T. 3 kurang 4T. 3 kurang 4 kali 1/3. 3 kurang 4/3 samakan penyebut. 3 ke 3 9 kurang 4 berarti 5/3. 5/3. Maka titik potong garis L pada bidang XY atau XOY adalah X, Y, Z. X-nya adalah min 4/3, Y-nya 5/3, dan Z-nya tadi 0. Definisi persamaan bidang. Persamaan bidang alfa melalui satu titik P, X1, Y1, Y1 dan tegak lurus vektor normal N1, N2, N3, maka bidang alfanya dalam bentuk kartesius atau kartesian N1 kali X kurang S1 ditambah N2 kali Y kurang S1 ditambah N3 kali Z kurang S1 sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan dari mana rumus ini. Jadi ada bidang alfa melalui titik A, X1, Y1, Y1 dan titik B, X, Y, Z ini mewakili titik lainnya. Mau X10, Y10, Z10, X100, Y100, Z100, X1000, Y1000, Z1000, jadi mewakili titik-titik lainnya. Dan vektor normalnya N alpha, vektor normalnya N alpha adalah N1, N2, N3.
Nah, di sini umpama titik O-nya berada di luar 0,0,0, maka OA adalah vektor posisi A. OA adalah posisi A adalah X1, Y1, Z1. Vektor posisi OB atau vektor B mewakili titik-titik lainnya, tidak terhingga banyaknya, yaitu bisa mewakili X, Y, Z. Nah, perhatikan segitiga OAB. Vektor posisi OA, vektor posisi OA tambah vektor posisi AB, vektor posisi OA tambah vektor AB hasilnya vektor posisi OB. OA tambah AB hasilnya OB. OA tambah AB hasilnya OB. Vektor posisi OA tambah vektor AB hasilnya vektor posisi OB. Vektor posisi OA adalah A kecil, vektor AB, vektor posisi OB adalah B kecil, maka vektor AB adalah B min A, selalu yang belakang kurang depan. B min A, huruf kecil B, vektor B kecil kurang vektor A kecil, sehingga vektor AB adalah B-nya tadi adalah X, Y, Z, mewakili titik lain tadi. Ini kurang vektor A, X1, Y1, Z1, sehingga vektor AB adalah X dikurang X1, Y kurang Y1, X kurang S1, Y kurang Y1, Z kurang Z1. Setelah kita mendapat vektor AB, vektor normal alfa, karena bidang nama alfa, vektor normal alfanya selalu tegak lurus pada bidang alfa. Maka normal alfa N1, N2, N3 tegak lurus bidang alfa, sedangkan vektor AB terletak pada bidang alfa. Atau dengan kata lain, vektor AB pada bidang alfa. Ya, vektor AB ini terletak pada bidang alfa, vektor AB pada bidang alfa, Akibatnya apa? Vektor normal alfa tegak lurus vektor AB. Apabila normal alfa tegak lurus pada suatu bidang alfa, sedang vektor AB terletak pada bidang alfa, normal alfa itu akan tegak lurus semua vektor yang ada pada bidang alfa, termasuk vektor AB. Akibatnya, normal alfa tegak lurus vektor AB. Semua vektor yang ada pada bidang alfa, termasuk vektor AB. Jadi normal alfa tegak lurus, normal alfa tegak lurus bidang alfa, vektor AB terletak pada bidang alfa, maka normal alfa tegak lurus vektor AB. Akibatnya, sudut apitnya theta atau V-nya adalah 90 derajat. Theta-nya 90 derajat atau V-nya. Nah, kita tahu normal alfa dot vektor AB adalah panjang normal alfa kali panjang vektor AB kali kosinus sudut apitnya. Sudut apitnya adalah 90 derajat. Kita tahu kosinus 90 adalah 0. Akibatnya normal alfa dot AB adalah 0. Nah, normal alfa tadi kita tahu adalah N1, N2, N3 dot vektor AB nya adalah X kurang X1, Y kurang X1, Z kurang X1. X kurang X1, Y kurang Y1, Z kurang Z1 sama dengan 0. Ini terjadi dot vektor, perkalian titik. Pertama kali pertama, ini dinamakan persamaan vektor ya. Ini adalah persamaan vektor dari bidang alfa. Persamaan vektor dari bidang alfa.
atau bidang alfa dalam bentuk vektor. Karena ini adalah perkalian titik pertama kali pertama, ya, pertama kali pertama, jadi N1 kali X kurang S1 ditambah kedua kali kedua, kedua kali kedua berarti N2 kali Y kurang Y1 ditambah ketiga kali ketiga, N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Inilah yang dinamakan persamaan Kartesius, ya, persamaan Kartesius dari bidang alfa. Ini yang kita pakai. Nah, terbuktilah apa yang kita membuktikan tadi. Persamaan bidang alfa dan bentuk Kartesiusnya N1 kali X kurang S1 tambah N2 kali Y kurang S1 tambah N3 kali Z kurang S1 sama dengan 0. Ya. Teorema persamaan bidang. Setiap bidang dalam ruang dapat direpresentasikan oleh persamaan linear AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A, B, dan C adalah konstanta yang tak nol. Dengan kata lain, setiap persamaan linear AX tambah BY tambah CZ sama dengan D merepresentasikan sebuah bidang dalam ruang yang memiliki vektor normal A, B, dan ABC. Vektor normalnya ABC atau N1, N2, N3 ABC. Ini dua bidang sejajar, bidang alfa sejajar bidang beta. Ini bidang alfa, ini normal bidang alfa. Bidang alfa, normal alfa, tegak lurus bidang alfa. Ini normal, ini bidang beta, ini normal beta, tegak lurus bidang beta. Jadi kalau bidang alfa sejajar bidang beta, kita lihat normal alfa dan normal beta itu segaris dan searah. Berarti vektor normalnya sama, ya. Jadi dua bidang sejajar, bidang alfa sejajar bidang beta, maka normal alfa dan normal beta sama, ya. Normal alfa sama dengan normal beta. Di dua bidang sejajar, pastilah vektor kedua normalnya sama. Vektor normalnya sama. Dua bidang saling tegak lurus, bidang alfa tegak lurus bidang beta. Ini bidang alfa, ini bidang beta. Normal alfa tegak lurus bidang alfa, normal beta tegak lurus bidang beta. Jadi kalau kita lihat, kalau dua bidang tegak lurus, pasti vektor normalnya saling tegak lurus juga. Berarti normal alfa tegak lurus vektor normal beta. Akibatnya theta-nya adalah 90 derajat. Nah, kita pakai dot vektor normal alfa dot normal beta adalah panjang normal alfa kali panjang normal beta kali kosinus 90 derajat. Dimana cos 90 adalah 0, maka normal alfa dot normal betanya adalah 0. Jadi dua bidang saling tegak lurus, pasti normal kedua normalnya saling tegak lurus juga. Akibatnya sudut antara kedua normal alfa dan normal beta ada siku-siku 90 derajat, maka dot vektornya normal alfa dot normal beta hasilnya 0. Di dua bidang saling tegak lurus, kedua normal yang saling tegak lurus, akibatnya normal alfa dot vektor dari kedua normalnya, normal alfa dot normal beta adalah 0. Kalau dua bidang sejajar, normalnya sama. Dua bidang saling tegak lurus, ortogonal, maka normalnya juga saling tegak lurus atau ortogonal. Akibatnya
norma alfa dot norma beta adalah 0. Contoh 2.2. Tentukan persamaan bidang yang mengandung titik P 2,13. Mengandung hal ini melalui sama. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P 2,13 dan sejajar dengan bidang yang lain. Kita namakanlah bidang beta. Yang tanya bidang alfa, diketahui bidang beta. Jadi bidang alfa itu melalui titik 2,13 dan sejajar bidang beta yang diketahui 2x min 3y tambah 4z. Dari bidang yang diketahui ini kita bisa menentukan normalnya, vetor normalnya. Jadi normal bidang beta adalah diambil dari koefisien x, y, z nya. Koefisien x nya 2, koefisien y nya min 3, koefisien z nya 4. Ini sama dengan 6 tadi ya. Jadi bidang alfa itu melalui satu titik dan sejajar suatu bidang beta. Karena bidang beta diketahui, maka norma beta bisa kita tentukan. Norma betanya adalah dari koefisien x, y, dan z. Jadi 2,-3,4. Nah, kita ketahui tadi bahwa bidang alfa sejajar bidang beta. Akibatnya norma alfa sama dengan norma beta. Berarti ya, norma alfa sama dengan norma beta. Norma beta sudah diketahui 2,-3,4. Berarti norma alfanya sama dengan beta tadi. Norma beta. Nah, yang ingin kita cari adalah bidang alfa melalui titik P 2,-1,3 dan tegak lurus. Bidang alfa tegak lurus normalnya, karena normal bidang alfa tegak lurus bidang alfa. Ya, normal alfa tegak lurus bidang alfa. Jadi bidang alfa pasti tegak lurus normalnya diketahui 2,-3,4. Titik yang lalui adalah X1, Y1, Z1, normalnya N1, N2, N3. Maka bidang alfa dalam bentuk kartesius sudah kita buktikan tadi. N1 X kurang X1 tambah N2 Y kurang Y1 tambah N3 Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, di mana N1-nya 2, N2-nya adalah min 3, N3-nya adalah 4. Titik yang dilaluinya adalah X1, Y1, Z1. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah min 1, dan Z1-nya adalah 3. Jadi ini 2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 4, min 3 kali Y min 3Y, min 3 kali plus 1, ini min plus 1 kali min 3 min 3, 4 kali Z, 4 kali Z, 4Z, 4 kali min 3 min 12. X, Y, Z dulu, 2X min 3Y tambah 4Z, min 4 tambah min 3 min 7, min 7 tambah min 12 min 19. Jadi persamaan bidangnya bisa begini, bisa agak min 19 nya dipindahkan ke ruas, atau boleh juga 2x kurang 3y tambah 4z sama dengan 19. Selanjutnya kita memasuki permukaan dalam ruang. Ini berbentuk elipsoida, ya. Elipsoida seperti
Zeppelin, balon terbang. Zeppelin. Semua suku bertanda positif. S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bentuknya Elustrada. Kemudian hiperbola satu permukaan. S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat kurang, ada min ya, min Z kuadrat per Z kuadrat sama dengan 1. Catatan, salah satu sukunya bertanda negatif ya. Model gini, salah satu tandanya bertanda negatif, hiperbola akan memanjang sepanjang sumbu eksis yang bersesuaian dengan suku yang bertanda negatif. Hiperbola akan memanjang sepanjang sumbu eksis yang bersesuaian dengan suku yang negatif. Kita lihat. Yang negatif adalah pada sumbu Z atau poros Z, maka dia memanjang ke sana. Jadi kalau ada min, satu min, dia akan mengarah memanjangnya pada sumbu Z. Karena di sini min Z kuadrat per Z kuadrat. Ini adalah hiperbola satu permukaan. Kita lanjutkan dengan ini adalah hiperbola dua permukaan. Hiperbola dua permukaan yang minnya adalah ada dua min ya, pada poros X dan poros Y. Jadi bentuknya adalah min S kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat dengan 1. Jadi negatifnya pada poros X dan poros Y. Nah, catatan yang perlu kita ingat di sini, dua buah sukunya bertanda negatif. Hiperbola akan memanjang sepanjang sumbu eksis yang bersesuaian dengan suku yang bertanda positif. Kalau ada min plus, hal ini dia memanjang pada sumbu yang bertanda positif, yaitu pada sumbu Z. Kita lihat ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk hiperbola dua permukaan. Kemudian kita lanjutkan dengan kerucut ya, kerucut. Yang kerucut di sini S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat min C kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini bukan 1 tapi 0. Kalau sebelumnya kita lihat 1 ya. Ini 0. Kerucut. Catatan, satu sukunya bertanda negatif, yaitu pada sumbu Z. Ruas kanannya 0. Bedanya biasanya 1, ini ruas kanannya 0. Kerucut akan memanjang sepanjang sumbu eksis yang bersesuaian dengan suku yang bertanda negatif. Ya, pada negatif itu pada poros Z. Ini kerucut. Kerucutnya seperti terjadi pencerminan. Kemudian parabola. Parabol ya. Paraboloida maksudnya sini. Paraboloida S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan CZ. Sama dengan CZ. Jadi paraboloida, catatan, paraboloida akan memanjang sepanjang koordinat eksis yang bersesuaian dengan variabel yang berderajat 1. Dalam hal ini yang berderajat 1 adalah
poros Z. Paraboloida akan memanjang sepanjang koordinat aksis yang sesuai dengan variabel yang dari 1, yaitu pada poros Z. Kemudian kita lihat lagi yang terakhir, hiperbolik paraboloida. Hiperbolik paraboloida ini seperti pelana kuda, ya. S kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan CZ. Catatan di sini notnya, terdapat satu suku yang bertanda positif dan satu suku bertanda negatif. Ini adalah paraboloida, contohnya pada pelana kuda, ya, mirip dengan model pelana kuda. Nah, data pustakannya adalah multivariable kalkulus. Demikian, masih ada lagi matrik dan tanggal linear, karena sebelumnya banyak hubungan dengan masalah matrik dan tanggal linear atau aljabar linear, maka sebagai referensi lain adalah matrik dan transformasi linear.